sehingga rekan-rekan yang di depan Inventor bisa mengikutinya. Jadi agak sedikit slow akan saya bahasnya. Kita mulai dari sketch. Baik, untuk mengakses tempat kita ke new, kemudian kita gunakan standar milimeter, lalu create. Nah, bagi rekan-rekan yang baru mengenal Inventor, sangat mudah sekali untuk mempelajari Inventor. Cukup dengan jurusnya itu klik kanan. Jika kita klik kanan, maka kita akan mengakses shortcut ataupun feature yang ingin kita buat. Dan Inventor mempunyai intelligent mode, artinya ketika kita bekerja di sketch, maka yang diakses fitur sketch. Ketika kita bekerja di feature, katakanlah, maka yang diakses feature tentunya. Contoh, saya klik kanan, kemudian sketch. Saya akan bahas dulu basic dari sketching. Ketika kita membuat sketch, misalnya saya klik kanan, lalu saya klik point rectangle, maka status sketch ini masih under define, belum terdefinisi. Kita lihat di pojok bawah ada 4 dimension ini, artinya sketch ini masih bebas. Contoh, saya aktifkan degree of freedom-nya, di sini show all degree of freedom. Terlihat jelas di sini ada warna merah, artinya bisa bergerak ke atas, ke bawah, kanan, ke kiri, dan ini pun bebas kita bergerak. Untuk memberikan design intent atau maksud dari desain ada dua. Yang pertama menggunakan constraint, yang kedua menggunakan dimensi. Untuk mengakses constraint, kita bisa mengaksesnya melalui toolbar ini, atau tahan tombol shift, kemudian klik kanan. Tahan tombol kontrol, kemudian klik kanan. Contoh, saya gunakan insiden, misalnya seperti itu, titik ini ke sini. Kita lihat di sini warna merah yang sebelumnya itu menjadi hilang ya. Halo, sebentar. Ada chat, nggak ada suaranya. Yang lain apakah ada suaranya? Mohon di chat kalau misalnya ini ada Pak. Oke, berarti yang lain ada ya. Mungkin rekan yang tadi chat nggak ada suaranya, mohon di settingannya. Oke, terima kasih. Feedback yang lain juga ada. Oke, Mas Aji, mohon feedbacknya langsung di voice saja ya, nggak melalui chat. Mas Aji sebagai co-host. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, di sini kita bisa naik turun seperti itu, sehingga kita bisa memberikan dimensi. Untuk memberikan dimensinya, udah klik kanan lagi, klik general dimension seperti ini ya. Nah, misalnya saya berikan di sini 20 meter. Kita lihat di pojok kanan bawah di sini satu dimensi ini, artinya ini satu dimensi lagi yang diperlukan. Nah, ini statusnya masih undefined, belum terdefinisi atau belum fully constrained. Maka kita klik kanan lagi ini, kalau kita berikan ya paling sketch soalnya nggak ada. Coba cek lagi. Screen-nya Oke. Sekarang ada? Sekarang ada ya. Nah. Dan Oke, coba. Udah ya. Saya pastikan internet connection saya bagus. Replay nih. Baik. Udah jalan ada. Jalan ya. Baik. Nah, di sini kita bisa lihat tanda di pojok kanan bawah itu fully constrained, artinya sketch ini sudah terdefinisi. Nah, ini konsep dari ketika kita membuat sketch-nya seperti ini. Nah, diharapkan ketika kita membuat sketch harus fully constrained seperti ini. Oke. Ini saya close saja. Kita yang pertama kita akan membuat objektifnya membuat bentukan skeleton seperti ini. Karena objektif goals-nya itu seperti ini nanti ya, berupa frame. Nah, langkah pertama kita akan membuat 3D sketch seperti ini. Baik, langkahnya kita ke new, kemudian double klik standar milimeter. Kemudian di sini kalau tadi ada 2D sketch, kita bisa akses dari toolbar atau klik kanan start 2D sketch. Maka di sini untuk mengakses 3D sketch drop down di 2D sketch ini, kita pilih start 3D sketch. Seperti itu ya. Kemudian kita bisa klik kanan, lalu akses create 3D line. Nah,
Kita mulai dari titik 00, katakanlah dari sini. Nah, maka saya ini bebas ke 3 aksis ya. Misalnya saya ke aksis ini. Nah, kita bisa berikan ini misalnya 2800, katakanlah seperti itu. Lalu saya menggunakan scroll untuk meminimize tampilan. Kemudian ke arah sini saya tunjuk aja sepanjang 4000 misalnya. Lalu ke arah sana misalnya sepanjang katakanlah 3000 misalnya. Kalau kita berikan 3000 lalu misalnya ini, nah miring seperti ini. Kita juga di sini bisa memberikan constraint. Contohnya nggak ada ukuran yang ini. Nah, kalau kita lihat dari sini, ya, di sini untuk merubah orientasi kita bisa menggunakan view. Nah, kita bisa dengan tombol kontrol klik kanan, perpendicular misalnya. Kita bisa buat seperti itu. Kemudian selanjutnya, saya Mas Aji minta tolong kalau ada sketch mungkin bisa dijawab by voice aja ya, karena kalau pakai chat apa namanya saya nggak tahu ya. Jadi saya akan lanjut aja ini step by step buat rekan-rekan yang misalnya ada pertanyaan langsung di atau di chat aja, nanti ada rekan saya Mas Aji yang bisa directly reply dari message-nya. Baik, misalnya nah saya lanjut lagi sekarang ini lain lagi, misalnya saya lanjutkan dari katakanlah dari sini sangat simpel sekali, misalnya ketik lagi katakanlah ke arah sini misalnya, jadi berapa nggak perlu saya kasih. Nah misalnya seperti ini, lalu saya berikan lagi perpendikular misalnya itu sehingga ketika kita edit untuk lebar dari ini kita bisa lihat klik misalnya 3000, maka dia pun akan otomatis update parametriknya. Kita klik kanan lagi creative 3D line, saya buat ke bagian atas misalnya seperti ini. Nah katakanlah 4000 misalnya bagian atas. Oke, klik kanan, create 3D line, pilih ke bagian atas, sejajar dengan line misalnya 4000, kemudian ke arah sebelah sini misalnya berapa? 2800, atau kita langsung seperti ini juga nggak apa-apa ya. Nah kita langsung ini juga tidak apa-apa karena kita bisa mengindikan perpendikular ya, misalnya bagian yang dengan sehingga lebih memudahkan kita menentukan kurang lebih seperti ini kita buat ya. Kemudian buat di sini itu tahan tombol kontrol, klik kanan, lalu pilih perpendikular, atau kita bisa mengakses dari toolbar seperti ini. Nah ini general dimension, saya kasih katakanlah berapa 40 ya, seperti ini. Oke, klik kanan, create 3D line, misalnya seperti ini. Kita tunjuk aja untuk mengakses aksisnya. Belajar juga sama. Buat seperti ini. Kemudian klik kanan, perpendikular, tentunya dengan tahan tombol kontrol ya. Kita udah selesai membuat konsepnya. Jadi kalau kita lihat di arah ininya ya seperti ini. Setelah itu kita save. Jadi klik kanan, finish 3D sketch, kemudian kita save. Ya, misalnya kita kasih nama skeletonnya ya, skeleton frame. Oke, nah setelah kita selesai untuk sketch, ada dua teknik seperti yang saya sampaikan. Ada dua teknik. Teknik pertama membuat 3D sketch seperti ini. Teknik kedua, saya new ya, sketch, kemudian map file.
teknik kedua yaitu dengan menggunakan feature. Nah, dengan feature sebetulnya sangat lebih mudah, lebih singkat. Contoh misalnya seperti ini, saya buat aja tuh rectangle seperti ini. Misalnya tadi berapa, 800, 8.000 ya, kantor 2.800, katakanlah seperti ini. Kemudian saya zoom to fit, nah misalnya saya klik kanan lagi create line, katakanlah saya ingin di tengah-tengah ya, seperti ini misalnya, ini di tengah-tengah. Kemudian setelah itu saya finish to this sketch. Nah, nanti rekan-rekan bisa menyimpulkan mana yang mudah ya, finish to this sketch, klik kanan, extrude. Nah, di sini kita pilih profil pertama, katakanlah ini, kita extrude sejauh 4.000. Kita apply ya. Baik, jangan di close dulu atau jangan di oke dulu supaya dialog boxnya tetap ada. Saya buat view solid aja. Nah, area kedua ini, misalnya yang ini saya kasih 2.500. Nah, sehingga kita bisa, atau kita punya edge ini yang kita bisa jadikan acuan nanti. Saya kasih skeleton frame misalnya seperti ini, tapi saya belakangnya saya kasih nomor 2. Nah, ini sama aja, nanti rekan-rekan bisa menentukan mana sih yang paling enak, paling mudah gitu ya, seperti ini. Setelah itu kita masuk ke assembly dan scan file map, file lalu standar kemudian seperti ini. Kemudian kita sketch, kita save, kasih nama misalnya frame 1 misalnya, lalu save. Kemudian kita place tadi skeleton ya, skeleton frame, lalu open. Nah, sebelum kita saya minimize dulu. Sebelum kita kita pastikan orientasinya udah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Kalau belum, kita bisa klik kanan, lalu kita bisa rotate misalnya terhadap suku X. Kalau udah sesuai baru kita tempatkan. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini modelnya ini masih kalau kita klik di sini di freedom-nya, ini masih mempunyai 6 derajat kebebasan, artinya masih bergerak kanan kiri, masih bisa muter dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat juga melalui view di sini. Kemudian ini ada untuk menghilangkan ini, kita bisa klik kanan di skeleton lalu ini maka tombol artinya orang nah, oke. Setelah itu kita masuk ke design, kemudian kita insert frame. Kita insert frame. Di sini kita bisa pilih satu persatu seperti ini, misalnya. Lalu ya, seperti ini. Atau tekniknya saya undo, insert frame. Tentunya kita pilih kategorinya apa. Di sini ini tampilan 2021 ya, standarnya apa, lalu family-nya apa, lalu size-nya, material, kemudian appearance-nya mau apa, apakah appearance-nya mau sama dengan materialnya atau misalnya berdasarkan color. Misalnya kita juga bisa blok seperti ini, konsepnya blok lalu Nah, dari sini setelah kita blok seperti ini, maka langkah selanjutnya kita memberikan perlakuan terhadap connection-nya. Nah, contoh misalnya saya menginginkan ini saya tampilkan misalnya saya menginginkan ujung ini sama ini meter ya. Kita bisa ini ada, kita akan go through satu persatu. Di sini ada meter, kemudian ada notch, corner join, trim, length shorten, reuse, dan seterusnya. Kemudian di sini ada frame member info. Contoh misalnya saya pengen meter antara ini dan itu. Saya apply ini dan juga itu. Saya apply lagi. Oke, bisa kita lihat. Saya cancel aja. Kemudian di sini selection-nya kan komponen priority. Kita bisa ubah mulai sini menjadi
part priority atau antomosis, klik kanan part priority. Misalnya kita lihat pilih part ini part itu, lalu isolate. Nah ini sudah meter dia. Klik kanan, undo isolate untuk menampilkan kembali. Sekali lagi saya ulangi, klik part 1, klik part 2, tahan tombol kontrol, alamatnya, lalu klik kanan, isolate. Kita bisa fokus ke part yang ingin kita evaluasi. Saya undo. Dan misalnya sekarang frame yang ini, saya pengen frame yang ini saya trim, misalnya trim extend, misalnya sampai permukaan ini. Jadi sampai permukaan ini semua kita rata, kita trim. Oke. Lalu gitu. Maka semuanya dia akan terpotong dari bagian ini. Seperti itu. Kemudian kita lihat di bagian ini. Ini saya akan pilih. Ini saya delete dulu. Klik kanan lalu saya delete frame generator. Nah, ketika kita membuat sketch, di sini ada dua sketch ya. Oke, saya kembali ke misalnya ke skeleton. Di sini ada dua entities. Oke, 1, 2. Betul ya, 1, 2. Ketika kita memberikan memilih insert frame di sini, maka ini akan menjadi dua bagian. Ya. Unless di sini kita pilih merge frame-nya di checklist. Oke, kalau ini nggak di checklist, maka ini akan menjadi dua bagian. Oke, ini bagian 1, yang ini bagian 2. Oke, kalau saya isolate lagi, ini terdiri dari dua bagian. Ya, ini 1, ini 2. Nah, untuk menghasilkan atau resultnya kita pengen satu bagian, ketika kita memberikan feature insert frame di sini, jangan lupa ini di checklist merge frame member. Maka ini menjadi satu bagian. Oke, nah selanjutnya ketika kita sudah tadi metodenya kita blok, lalu kita selesaikan dengan beberapa metode seperti trim extend, kemudian kita akan mengenal juga corner join, misalnya seperti ini, corner join, kita pilih bagian ini, bagian ini. Nah, kita bisa pilih di sini connection yang kemungkinan terjadi seperti apa. Nah, seperti ini yang kita inginkan, lalu konteksnya seperti itu. Jadi nanti kalau sudah tekankan sudah terbiasa, kita bisa mengenal metode apa yang saya akan coba metode yang lain. Misalnya di sini. Oke, kita akan bahas metode lainnya. Kita akan mengenal fitur reuse-nya. Nah, misalnya saya insert frame di sini, kemudian kita berikan misalnya di sini terlebih dahulu ya. Katakanlah saya berikan connection beberapa di satu ya, misalnya seperti ini. Oke. Nah, saya punya connectionnya seperti ini. Oke, saya coba putar, lihat dari sini. Nah, bagian ini tentu saja dia masih ada di senternya ya, center point ini. Nah, saya menginginkan ini penuh ke bawah, jadi dari center ini penuh ke bawah. Nah, saya bisa gunakan corner join, connection antara ini dan ini bisa. Boleh pakai ini atau boleh pakai trim extend. Misalnya saya toolsnya select face-nya yang mana. Kita bisa kursor ditunjukkan di sini, lalu tunggu sebentar, atau boleh klik kanan select kanan, nanti kita bisa pilih face mana yang sesuai dengan. Misalnya sampai face, bukan face ini yang saya inginkan. Misalnya saya menginginkan select others, klik kanan select others, saya menginginkan face
yang bawah. Nah, yang ini. Lalu frame-nya saya pilih ini. Oke. Kita bisa lihat di sini. Oke. Maka dia menuju ke bawah. Artinya dia extend sampai bawah sini. Kita kembali ke tampilan sebelumnya. Oke. Kemudian saya menginginkan frame ini saya reuse, saya gunakan kembali supaya saya nggak potong-potong lagi gitu atau nggak saya extend lagi. Kita bisa klik reuse di sini. Kita pilih frame membernya. Setelah itu kita pilih placementnya mau di mana. Misalnya di sini. Oke. Kemudian di sini. Oke. Kemudian di sini. Nah, kita bisa lihat kita menghemat waktu untuk mengextend ya. Kalau tadi mengextend, maka di sini sudah otomatis panjangnya sesuai. Nah, begitupun dengan yang ini. Kita akan coba ya pelan-pelan. Saya akan buka kembali. Misalnya saya trim terlebih dahulu permukaan ini, lalu klik kanan frame ini. Nah, frame ini saya trim sampai situ, apply, lalu face, save sampai face yang ini. Oke. Kemudian klik kanan continue frame ini. Nah, ini kita bisa reuse ke sini misalnya ya, reuse. Oke, saya klik reuse, pilih frame-nya, pilih membernya, saya pilih ke sini, kita hit apply ya. Kita bisa lihat ini sudah di trim jadinya ya. Selesai. Dan tentunya ini berlaku juga untuk selection-nya blok seperti itu juga berlaku. Nah, begitupun yang ini juga sama. Kita bisa cut lagi dan seterusnya ya. Ini tadi kita bahas meter, kemudian corner, trim, reuse, kemudian ada change reuse. Ini kalau kita mau mengubah setelah di reuse seperti ini, kita mau change gitu. Misalnya udah seperti ini, saya klik, saya mau mengubah orientasinya dan seterusnya. Ini kita bisa change. Contoh lain, misalnya saya sekarang insert frame di sini. Ada fitur baru di 2021 yaitu ini, zoom. Jadi ketika kita klik, ada zoomnya, ada yang ini, dia otomatis zoomnya otomatis, sehingga kita lebih bebas. Misalnya saya pilih di sini, masih terbalik. Atau zoomnya tidak otomatis, tapi ya kita bisa melihat ini juga dalam pandangan itu. Nah, ini ada di 2021 ya. Kemudian kita bisa length or shorten ya, kita bisa panjangkan. Misalnya frame ini saya ingin panjangkan berapa mili misalnya ya, seperti 200, atau saya play dulu, saya ingin panjangkan ke arah sana misalnya 400. Nah, ini untuk length. Jadi walaupun kita punya secara aslinya kita masih bisa adjust panjang atau pendek. Baik, kita akan lanjut ke pembuatan drawing. Misalnya saya sudah punya model seperti ini yang saya sampaikan. Kita akan buat drawing dari sini. Langkahnya klik kanan di sini, kemudian create drawing. Oke, lalu pilih kertas ini ya, DW atau DWG, bisa create. Nah, di sini saya akan fokus ke setting bill of material ya. Saya nggak akan detail bagaimana style yang seterusnya. Jadi saya akan fokus ke setting bill of materialnya aja, karena ini yang banyak dibutuhkan. Yang lainnya kurang lebih sama dengan drawing. Kita juga akan ada series nanti bahas tentang modeling drawing. Nah, saya sudah punya isometric drawing. Yang pertama, kita untuk menampilkan bill of material, kita pilih ya, lalu kita annotate, kemudian kita pilih by default
ini tampilannya seperti ini. Jadi ada item, kemudian quantity, kemudian number, lalu description. Nah, oke, saya ingin meng-highlight dulu yang ini. Ada item langsung ke nomor 2. Sebetulnya ini ada di klik kanan di sini, bill of material. Saya tampilkan bill of material. Jadi skeleton yang saya buat ini statusnya reference. Untuk menampilkan ke normal, jika kita ini seperti normal, maka dia sketch frame-nya ini dimasukkan ya. Sketch frame artinya ini ditampilkan walaupun di 3D model hide. Karena memang kita menginginkan sebagai reference, jadi klik kanan view bill of material. Nah, normal ini kita ubah menjadi reference. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di sini ada quantity. Nah, ini panjangnya ya, panjang. Kemudian ada part number, ada description. Semuanya ini kita fully customize. Bisa di-customize, bisa disesuaikan dengan yang kita inginkan. Nah, untuk meng-customize-nya double klik. Kemudian saya di sini pilih color user. Misalnya saya tampilkan tadi item quantity. Misalnya saya ingin menampilkan item quantity. Ini kalau saya pindahkan ke atas ini lengkap. Saya hitukin dulu. Maka di sini kita bisa lihat ini adalah jumlahnya sebenarnya ya. Jumlahnya 2, jumlahnya 14, jumlahnya 4. Kita double klik lagi kolom user. Kemudian kita tampilkan misalnya quantity-nya ya. Ada tulisan agama misalnya mana Ma'arif tulisan dia ada di belakang ya tadi ya, kita bisa naikkan lagi di awal ini lengkap nah awal penting ini ikut ini kita bisa lihat di sini atau saya lagi ya kita bisa lihat di sini ini nomor ya 234 kita bisa numbering dengan cara blok di sini. Nah, klik di sini lalu di nomor ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini misalnya ini jumlahnya, lalu panjangnya, lalu totalnya ya. Nah, 2 kali 5.000. Ini 4 kali 3.000 sekian. Misalnya ada pertanyaan ini sering ditangkap mereka menghilangkan unitnya, kita buka di sini. Kemudian sorot lagi yang base quantity ini, lalu klik kanan. Nah, di sini juga kita bisa mengubah tampilannya ya, penamaannya kita bisa ubah. Misalnya mau bikin like lalu apply unit, defaultnya kita uncheck ya, unit listingnya kita uncheck. Jadi kita bisa tampilkan seperti ini, gelap, panjang, lalu jumlahnya. Karena dia 2, ini juga sama, makanya saya ulang. Saya di bagian ini di kanan. ya Misalnya, cek poinnya, precisionnya. ya oke orang Setelah itu untuk menampilkan bill of material, kita klik di sini, lalu auto baru, kemudian kita lock, mulai kita tempatkan di area vertikal burung dipotong pajak seperti ini ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan nextnya export ya. Jadi dari sini kita klik kanan ya. Nah, partisnya kita bisa export ke Excel. Misalnya kita udah export, kita udah bisa apa-apain dengan Microsoft Excel ya. Oke, saya coba review lagi. Nah, tadi kita sudah ini sorter length, ini ya. Oke, highlight lagi. Oh, membuat link parameter. Ini terlewat. Saya coba ke sini. Untuk
untuk membuat link, misalnya begini, misalnya ini 4.000. Oke, ini ada 4.000 ya. Saya menginginkan yang ini 4.000 ini sama, jika saya ubah menjadi 5.000 ini sudah menjadi 5.000. Kita bisa ke sini parameter 5.000 ini kan D1. Ini boleh kita mempermudah mengetahui penamaan, kita boleh rename misalnya menjadi katakanlah win gitu ya, atau apapun ini boleh. Misalnya kemudian kita mau melainkan dengan yang mana untuk menampilkan ya, kita bisa penamaan dari dimensinya, kita bisa edit di sketch-nya, lalu di sini pilih expression, ini panjang ya. Nah D3 ini kita double klik, boleh dari sini, boleh dari parameter yang tadi, lalu list parameter ini saya panjang. Jadi ketika ini diubah menjadi 5.000, maka yang ini juga menjadi 5.000. Begitupun ketika kita edit, kita save nanti kita akan update. Oke, itu link parameter. Kemudian kita bahas insert sketch tadi sudah ya, status, frame, filter, reduce, shorten, buat review sampai ke kalau itu ada nanti kita sudah bahas semua. Nah, saya ingin menunjukkan sekarang saya agak cepat ya, saya ingin menunjukkan yang lainnya. Di sini misalnya saya punya satu sub asli, kita akan fokus ke frame. Saya klik kanan di sini lalu open. Kemudian kita juga bisa membuat representation, misalnya saya activate untuk fokus ke yang frame, di part-part lain saya hide. Kemudian saya ke design. Nah, kalau teman-teman melihat ini ada tampilan dot orange, ini adalah informasi yang maksudnya. Jadi kita bisa dengan mudah mengetahui bagian mana aja yang ada perubahan. Contoh di sini di frame, misalnya saya di sini bisa memilih misalnya standarnya kita ganti ANSI katakan, lalu di sini saya gunakan yang square. Kemudian depan harus 5 ini iya dan setelah kita pilih seperti ini, di sini kita select di sini kita bisa tambahkan sebagai preset kita. Preset ini kita simpan supaya ketika kita memilih yang lainnya kita bisa lihat. Nah, ini adalah fitur terbaru di 2021. Selanjutnya setelah itu kita bisa pilih aja misalnya bagian mana yang kita misalnya masih melakukan dialog ya, teman-teman nggak perlu langsung oke, tapi klik play aja, boleh kita juga pilih lagi toolbarnya ya. Misalnya ini saya kilo batangnya 500 sing mati kalau harus sekian, sing mati hanya sekian, katakanlah 500 kita yang 500 kan asing. Atau kita lihat dirawat kan 4.000 langsung terkonfirmasi browsing lagi pikirnya secara lebih ada kelayaman kalau pada sering di sini mulai hari ini kita selanjutnya kita bisa relok melakukan jadi cutting ya, batasan misalnya biaya skala besar. kalau kita tampilkan di sini detailnya animasi lebih, jadi kita bisa trim. Misalnya saya pilih PSG, lalu pilih kanan, continue, saya pilih frame-nya, motor bagian mana yang mau kita apply, dan saya pilih base, dan kita nggak perlu rotate lagi, ini karena ada bagian yang di kanannya pilih frame, kemudian kita oke, kemudian saya insert frame lagi bagian katakanlah ya, ada mobil yang semuanya orang apply. Kita juga bisa
blok blok ya sekali, misalnya apa Curu hiji. select blok namun kadang ketika blok seperti ini agak merepotkan atau kan ketika kita harus trim bagian mana yang mau saya trim dan bagian mana seperti itu. Nah, contoh misalnya kita akan fokus di bagian sini misalnya. Nah, kalau masih beberapa bagian kita bisa di kanan bagian ini sama bagian ini juga saya ini base-nya dekatkan ke sini. Klik kanan select other ya, jadi kita nggak perlu banyak order di kanan untuk selalu di inventor itu mainannya di kanan aja memudahkan kita dalam bekerja itu di kanan juga sama saya pilih base ini atau sebelah sini juga boleh kursornya klik kanan select other klik kanan untuk pilih frame nya. Sangat mudah sekali kalau kita sudah terbiasa nanti bisa gunakan inventor ya. Nah contoh misalnya saya insert frame kemudian saya kita lihat. Oke. Nah kita akan bahas teknik notching ya. Jadi ketika ada frame seperti ini kita bisa gunakan ini notch. Klik di sini notch, pilih frame nya, notch toolnya yang mana? Oke, saya oke dulu. Saya gunakan solid dan saya pilihkan di kanan di solid. Ini adalah notching hasil. Oke, klik kanan, add isolate. Kita kembali ke isometric view. Sekali lagi langkahnya klik notch, frame yang notchnya di kanan, notch duanya. Oke, saya apply. Yang ini juga saya notch. Sebenarnya saya bisa buat tadi saya bisa dua frame kan. Saya buat ya. Bisa lakukan seperti itu. Oke, satu frame lagi saya frame dan pilih. Kalau tadi square saya sekarang pilih yang lain rectangular ya. Misalnya ini ukuran kayaknya besar. Oke, yang ini misalnya. Jadi saya klik di sini. Di sini juga ada rotate ya, mempermudah kita secara visual udah langsung kelihatan seperti ini. Itu aja. Oke, kemudian satu lagi saya frame yang square. Atau tadi saya di sini preset ya. Saya pilih yang preset tadi. Tapi sampai terlalu besar ya. Terlalu besar. Kemudian kita trim extend. Trim extend. Misalnya select sorry. Ini warnanya yellow karena saya mungkin sudah set tadi warna kemudian